Mengapa Tuhan memiliki murid? Apakah dia makhluk? Bagi akal manusia biasa, pernyataan Tuhan kok punya murid memang terdengar aneh. Jika dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, mengapa dia harus mengajar, berjalan kaki, bahkan mengumpulkan murid seperti seorang guru biasa? Apakah ini membuktikan bahwa dia hanyalah makhluk atau ciptaan? Mari kita bedah dua hakikat Yesus. Dia sungguh-sungguh sepenuhnya Tuhan, dan dia sungguh-sungguh sepenuhnya manusia. Inilah kunci dari seluruh rahasia iman Kristen. Yesus Kristus memiliki dua kodrat atau hakikat yang menyatu dalam satu pribadi. Sebagai Tuhan yaitu Sang Khalik, Dia adalah firman Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta, maha kuasa, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagai manusia, yaitu sang makhluk, firman yang kekal itu menjelma menjadi manusia. Baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Dia mengambil rupa seorang hamba, lahir dari rahim Maria, bisa merasa lapar, lelah, dan membatasi dirinya dalam tubuh jasmani. Mengapa Yesus memiliki murid? Karena ketika berada di bumi, Yesus menjalankan perannya secara penuh sebagai manusia. Cara paling efektif untuk menyampaikan ajarannya adalah dengan menjadi seorang guru dan mengajar murid-murid. Jadi, kepemilikan murid itu menunjukkan kemanusiaannya yang nyata, tanpa sedikit pun membatalkan keilahiannya sebagai Tuhan di dalam kuasanya. Para bapa gereja kuno sudah menjawab keraguan ini sejak ribuan tahun lalu. Mereka menjelaskan mengapa Sang Pencipta bersedia mengambil peran sebagai seorang guru yang memiliki murid. Santo Athanasius, tahun 296 sampai 373 Masehi, dalam bukunya yang terkenal, The Incarnation, yaitu tentang penjelmaan firman, ia menulis, firman Allah tidak menjelma menjadi manusia hanya untuk memamerkan keagungannya dari langit. Dia menjadi manusia agar bisa berbicara dengan bahasa manusia, berjalan di atas debu tanah yang sama, dan mendidik murid-muridnya secara langsung. Dengan menjadi guru yang memiliki murid, dia menarik pikiran manusia yang tadinya hanya fokus pada hal-hal duniawi, agar perlahan-lahan mengenali bahwa guru yang ada di depan mereka ini adalah Sang Pencipta itu sendiri. Santo Yohanes Chrysostomos, tahun 347 sampai 407 Masehi, dia menulis, jika dia datang hanya sebagai Tuhan dalam keagungan api dan badai, seperti di Gunung Sinai, tidak ada manusia yang sanggup mendekat, apalagi belajar darinya. Maka, dia menyembunyikan kebesarannya di dalam rupa seorang guru biasa. Dia mengumpulkan murid-murid bukan karena dia butuh bantuan mereka, melainkan karena mereka dan kita semua butuh dibimbing langsung oleh tangan Sang Kasih itu sendiri. Homili atas Injil Matius. Mengapa Tuhan memiliki murid? Ada alasan dan rencana yang sangat agung mengapa Yesus mengumpulkan 12 murid. 1. Sebagai saksi mata yang sah. Jika Yesus hanya menurunkan ajarannya dari langit tanpa ada orang yang menemaninya, orang-orang zaman sekarang bisa menuduh bahwa kisah Yesus hanyalah mitos atau karangan. Murid-murid dikumpulkan untuk menjadi saksi mata yang hidup atas kematian, kebangkitan, dan mukjizatnya. 2. Metode penyebaran kasih yang nyata. Tuhan tidak ingin ajarannya hanya menjadi buku aturan yang kaku. Dia ingin ajarannya menular lewat hubungan antar manusia. Yesus melatih murid-muridnya selama 3 tahun, tinggal bersama mereka, agar mereka melihat langsung bagaimana cara mengasihi, mengampuni, dan melayani sesama. 3. Membangun fondasi jemaat. Yesus tahu bahwa secara fisik, dia hanya akan berada di bumi dalam waktu singkat. Murid-murid inilah yang dipersiapkan untuk meneruskan tongkat estafet kasihnya ke seluruh dunia setelah dia naik ke surga. Kesimpulan sederhananya, apakah Yesus makhluk karena memiliki murid? Secara tubuh jasmaninya, dia memang mengambil rupa makhluk, yaitu manusia, agar bisa menyentuh hidup kita secara nyata. Namun secara hakikat kuasanya, dia tetaplah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia memiliki murid bukan karena dia lemah atau butuh diajari, melainkan karena kasih-Nya yang begitu besar. Dia rela merendahkan dirinya menjadi seorang guru,
agar manusia yang jauh dan terbatas bisa kembali dibimbing pulang ke pelukan Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, aku sujud menyembah-Mu. Sungguh besar kasih-Mu yang rela turun dari takhta kemuliaan-Mu, menjadi manusia yang sederhana, bahkan menjadi guru bagi murid-murid yang lemah. Terima kasih karena Engkau tidak mendidik aku dengan rasa takut, melainkan dengan kelembutan seorang sahabat dan guru sejati. Jadikanlah aku pun murid-Mu yang setia, yang tidak hanya mendengar ajaran-Mu, tetapi juga menghidupinya dengan penuh kasih dalam keseharianku. Amin.